قائما بسعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر يعيد الأضحى جامعا رحمكم الله. يا قائما بسعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر يعيد الأضحى جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u fadilahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansur bi biladina hadza imaman 'adilan wa bi biladil muslimina 'amman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farriq bainal qulubi wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. كلما هل هلال وأدبر. الله أكبر. كلما صائم صائم وأفطر. الله أكبر. كلما تراكم سحاب وأمطر. وكلما نبت نبات وأزهر. وكلما أطعم طامع معتر. الحمد لله. الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بتضعيف أجور العبادات. ومن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المجد المعلم المخلوقات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغب أمته في الأضحية والأعمال الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan bahagia sesuai dengan namanya yaitu hari raya Kurban. Maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik, marilah kita mendekatkan diri pada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban.
dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang yang memujimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini telah menjadi saksi di hari kiamat. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahr 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min iraqati damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsan. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Nabi Ibrahim, seorang rasul yang diperintah oleh Allah agar menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, juga sebagai bagian dari ajaran agama. Ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ini. Di antaranya, yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpa kita, padahal kita belum tahu tujuan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Inilah hikmah yang pertama. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, nilai pendidikan yang kedua adalah peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya beliau dikaruniai Ismail alaihissalam melalui Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian padanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya
ara fil manami anni adbauka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya yaitu Ismail alaihissalam dan menanyakan pendapatnya. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati seorang anak, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh kepastian. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail untuk menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepada terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwasanya remaja bisa dimintai pendapat melalui jalan dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi orang-orang yang bersabar. Dan poin yang ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika kita disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan pada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang komplit, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh, dan Nabi Ismail pun tidak lagi melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai orang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya mengapa harus menyembelih putra yang digantikan. Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan lainnya yang dilakukan oleh beliau adalah hanya menjalankannya, berserah diri pada Allah untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sabar, beliau sadar sebagai hanifah muslimah, seorang yang bersadar diri, tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak kepada kedua orang tua, sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran khutbah yang saya sampaikan ini. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على إحسان امتنانه أشهد أن لا إله إلا الله